Akhirnya Rekines muncul juga. Gimana ya caranya si Kosei ketemu sama Rekines? Simak video ini sampai habis. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Meiko desu. Ogenki desu ka? Anata? Hai semuanya, hari ini aku bakal ngebahas review terkait Ultraman Omega episode 3 ya. Dimana di episode 3 ini adalah kemunculan dari Rekines juga nih ya. Itu adalah bisa dibilang kaiju yang nempel sama si Kosei. Dan nanti dia juga bakalan bantuin si Sorato juga ya. Sini ini dimulai ya bahwa Sorato ini di gudang itu seenggaknya udah punya imbal adil lah ya. Udah mulai bantuin si Kosei gitu ya. Jadi gak numpang hidup aja ya. Demi apa? Ya demi dibikinin yakisoba, kalau nggak kari sama si Kosei. Karena apa? Karena Sorato laperan. Jadi seenggaknya dia udah tidak beban gitu ya. Seenggaknya dia tuh tahu diri lah ya di sini, walaupun dia Ultraman gitu ya. Tapi udah numpang tinggal gitu kan. Nah terus ya di sini juga kehadiran nih Mbak Ayumu ya. Mbak Ayumu datanglah ke kediaman mereka. Dimana ya Mbak Ayu ini nanya-nanya lah seputar tentang kaiju apa segala macem dan sebagainya. Pokoknya seperti itu, kayak dia bingung kok mereka bisa tahu gitu kan, kayak tentang kaiju, kenapa mereka tahu namanya kaiju dan sebagainya. Ya, terus habis itu dikasih tahu nih, di spill lah sama si Omega ya, sama si Sorato ini, kayak perlahan-lahan tuh kayak sebenarnya dia tuh nge-spill gitu ya. Dan itu tuh kayak ditahan-tahan gitu sama Kosei, kayak dipantau terus sama si Kosei ya, kayak pokoknya dipantau terus sama Kosei supaya si Omega ini tuh nggak kelepasan gitu ya. Bahkan dia juga sempat bilang kalau misalnya aku Omega kayak gitu kan. Pokoknya pas si Mbak Ayu ini nanya gitu kan, kayak misalnya yang monster raksasa itu apa? Oh itu namanya Omega gitu. Terus habis itu dengan pedenya dia kan nggak boleh, kan dibilang sama Kosei itu kalau nggak salah nggak boleh ngasih tahu Mbak Ayu gitu kan, jangan sampai salah ngomong. Tapi ngapain dia? Tapi ngasih tahu lewat gerakan gitu ya. Dia ngeluarin slugger. Dia ngeluarin slugger, dimana di sini Kosei udah panik banget dong. Dan Kosei bilang itu cuma trik sulap aja kok gitu ya, itu cuma trik sulap aja dan sebagainya. Kalau kayak gini sih harusnya ya Mbak Ayu tuh lambat laun bakalan tahu sih. Harusnya sih dalam waktu cepat Mbak Ayu udah harus tahu si Sorato ini tuh siapa. Sorato ini ternyata Omega, ternyata Ultraman gitu ya. Karena kalau dilama-lamain kayaknya bakalan jadi apaan sih gitu loh. Karena ini kan mereka satu tim kan. Jadi kayak harus saling tahu gitu seenggaknya ya. Walaupun emang di awal-awal ini kan ceritanya baru kenal kan. Jadi harusnya emang masih kayak was-was gitu. Apalagi pas si Kosei itu di episode 2 kemarin bilang nanya ke si Mbak Ayu kalau misalkan ada alien yang ditangkap dan sebagainya gitu ya, itu nanti bakalan diapain kayak gitu kan. Kasarnya kan nanti bakal ditangkap terus dijadiin untuk kayak dicek lah, diuji coba kayak gitu-gitu kan. Jadi Kosei itu kayak kasihan mungkin ya, atau kayak jangan sampai keungkap gitu. Nah terus di sini juga si Sorato ini merasakan ada aura kaiju ya guys ya. Karena kan Sorato ini kan dia emang bisa merasakan aura dari kaiju gitu kan. Nah di sini dia mulai merasakan ya ada aura dari kaiju. Akhirnya disamperin lah lokasinya. Ya dimana pas dicek ternyata aura kaiju ini tuh berasal dari kayak batu yang ada di bawah gitu. Akhirnya itu dibantu lah sama si Kosei ya. Kosei yang bilang kayak udahlah dia aja yang ngegali kayak gitu kan. Nah pas dia ngegali di sini dia malah sambil curhat bun. Nah, aku rasa mah ini si Kosei deketin Mbak Ayu dah. Ya nggak sih? Kamu punya perasaan nggak sih kayak nonton ini? Kayaknya Kosei itu mau deketin Mbak Ayu deh. Kayak Kosei itu tertarik deh sama Mbak Ayu. Ya nggak sih? Di sini Kosei itu cerita kalau misalkan ya dia itu dulunya adalah atlet lari ya, atlet lari. Tapi abis itu kayak nggak jadi dan akhirnya malah jadi penjaga gudang lah gitu kasarnya gitu ya. Tapi dia curhatnya ke siapa? Mbak Ayu. Dia nggak pernah tuh curhat ke Sorato. Kasarnya dia tuh pengen ngasih tahu kalau dia tuh kuat, dia tuh atlet gitu loh. Jadi kayak nggak masalah untuk kayak ngegali apa yang Sorato tadi pengen gali kayak gitu kan. Kayak dia tuh pengen menunjukkan gitu loh kayak ke depan Mbak Ayu bahwa dia kuat. Jadi kayak udah dia aja gitu. Sampai akhirnya si Sorato ini menemukan lah kayak bongkahan batu ya. Menurut aku sih bentuknya bener-bener batu gitu ya. Nah pas si Kosei ini udah narik si batunya dan nanya ke Sorato gitu ya, ternyata tiba-tiba ada kaiju yang muncul dari langit
ya, dimana kaiju ini dia tuh kayak bikin angin yang gede banget gitu ya, dan bikin suhu tuh jadi dingin banget. Bahkan pas dicek sama Mbak Ayu itu tuh suhunya jadi di berapa ya, kalau nggak salah 10 derajat atau 8 derajat gitu ya, pokoknya suhunya tuh bener-bener dingin banget ya. Dan di sini sih missnya menurut aku ya, karena apa namanya, kan ini di sini kayak dingin banget tapi nggak kelihatan bahwa Mbak Ayu sama Kosei itu kedinginan gitu loh. Padahal di sini kan dikasih lihat bahwa dia tuh suhunya bener-bener rendah banget gitu. Tapi mereka berdua nggak kedinginan. Kalau si Sorato, si Omega ya udahlah ya, kita nggak tahu ketahanan tubuh dia gitu. Tapi kan untuk Mbak Ayu sama si Kosei itu kan mereka lebih mereka kan manusia gitu kan. Jadi harusnya lebih tidak kuat dingin. Nah, terus juga di sini ya si Sorato sama Mbak Ayu tuh kelempar gitu ya sama angin yang dibuat sama si kaiju ini. Akhirnya mereka terlempar lah, dan yang disamatin sama Sorato duluan adalah Mbak Ayu. Itu lucu sih, kayak kalau saya dibiarin terlempar dulu aja. Akhirnya di sini Sorato pun berubah ya menjadi Ultraman Omega dan melawan si kaiju tersebut ya. Nah, selama proses untuk dia ngelawan si kaiju ini, tiba-tiba batu yang dipegang sama Kosei itu tuh kayak nyala-nyala gitu guys ya, nyala-nyala, dan abis itu malah berubah menjadi kaiju juga ya. Nah, di sini itu awalnya tuh aku agak bingung ya, kenapa si Kosei itu bisa langsung tahu namanya itu Rekines, tapi bisa jadi pas dia pas dia megang si bentuk kayak mainannya gitu, itu kan dia kayak masuk kayak masuk ke dalam tubuhnya si Kosei gitu kan. Mungkin aja pas saat itu mereka tuh kayak bertukar informasi gitu. Jadi Kosei tuh nggak usah nyari tahu tentang si Rekines ini, karena dia tuh kayak udah ngasih tahu ke dirinya si Kosei ini juga gitu, karena dia udah masuk ke dalam tubuhnya si Kosei kayak gitu. Mungkin kayak jatuhnya mereka bertukar pikiran gitu kali. Jadi si Kosei pun udah tahu kalau itu namanya Rekines. Aku awal tuh kok dia bisa langsung tahu namanya Rekines gitu loh. Dan si Rekines ini adalah kaiju yang bakalan ngebantuin Ultraman nantinya, dan dia juga bisa banget untuk berubah jadi kayak form gitu ya, kayak semacam tank untuk nanti dipakai di Ultraman kayak gitu. Jadi bisa dalam bentuk kaiju, nanti juga bisa dalam bentuk armor kayak gitu guys. Kalau kalian udah pernah lihat video pas aku ngebahas tentang pressconnya Ultraman, Rekines ini adalah kaiju yang paling aku suka ya. Itu detailnya mantep banget guys. Kalau kalian belum nonton pas aku ngebahas tentang presscon, boleh banget nih tonton di sini ya. Asli ini cakep banget, bahkan di sini pun kelihatan banget ya. Ini cakep banget untuk detail-detailnya juga ya. Rekines ini gila sih, cakep banget sumpah. Jujur aku suka banget ngelihat si Rekines ini gitu, kayak ukiran-ukirannya dan sebagainya gitu ya. Intinya untuk pertarungan kali ini ya, si Omega ini dibantu sama si Rekines ya. Kemudian si Rekinesnya pun pas pertarungan udah selesai, dia bakalan menyusut kayak ke dalam bentuk mainan gitu. Abis itu dimasukin ke dalam tas deh sama si Kosei. Nah, di sini juga ada scene yang lucu banget. Jadi pas si Kosei ngasih tahu ke si Sorato gitu ya, apa yang dia temukan tadi dan siapa si kaiju tadi itu, dia langsung berubah lagi gitu, terus naik di pundaknya si Kosei, dan itu langsung ngusel-ngusel gitu, lucu banget. Oh my god, itu bener-bener lucu banget sih, gemes banget. Sampai si Sorato bilang kayak dia suka sama kamu. Nah, sekian aja untuk videonya, karena emang di episode ini itu tuh nggak begitu banyak untuk hal-hal yang terjadi ya menurut aku, karena kan masih episode-episode awal. Tapi menurut aku 3 episode pertama untuk Omega ini itu oke banget sih ya. Apalagi di sekarang episode 3 ini adalah debutnya Rekines gitu ya. Jadi untuk debutnya tuh kayak cepet gitu loh kan, kayak satu episode gitu kan. Kayak episode 1 si Omega turun ke bumi ketemu sama Kosei, episode 2 munculnya Mbak Ayu, episode ketiga munculnya Rekines. Mungkin nanti episode keempat atau mungkin beberapa episode setelahnya bakalan munculin yang kuning tuh, siapa namanya aku lupa ya. Mungkin aja di beberapa episode ini bakalan fokusin untuk kayak udah Omega dibantu sama Rekines, terus nanti ketahuan juga kalau misal Rekines tuh bisa jadi armor juga kayak gitu ya nggak sih? Oh my god, aku masih naruh banyak harapan sih untuk Omega ini, karena harusnya emang dia bagus ya. Untuk 3 episode awal sih menurut aku itu udah oke banget. Kalau menurut kalian gimana nih guys tentang Ultraman Omega ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk rating terkait episode ini juga. Oke, kalau menurut aku sih episode ini tuh di sekitaran 8 lah, 8/10.
Karena menurut aku minusnya yang di awal itu sih, kayak ini cuaca dingin tapi kok mereka nggak kedinginan, kayak gitu sih. Aku kayak dari awal kayak, lah katanya dingin gitu loh. Ya kayak gitu aja untuk video dari aku guys. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton. Untuk yang baru ketemu sama channel ini, hai, salam kenal. Semoga kamu betah di sini ya. Dan untuk kamu yang suka dengerin aku yapping, boleh banget cek aja ke channel aku, karena aku upload video setiap hari. Jadi aku bakalan menemani hari-hari kalian ya. Dan kalian bisa cek aja thumbnail mana yang belum kalian tonton. Oke. Sekian video dari aku Meika Mamaru. See you in the next video. Bye bye.